Zelensky panik, Barat telah umumkan kehabisan senjata untuk Ukraina. Inggris pilih bersiap untuk pertahanan negaranya sendiri. But not from full warehouses. We started to give away from half full or lower warehouses in Europe, and therefore the bottom of the barrel is now visible. And we need the industry. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Hanya melawan satu negara yaitu Rusia telah membuat Barat kewalahan hingga mereka kehabisan amunisi dan senjatanya. Pasukan NATO malah menyuruh negara lain untuk memberikan bantuan ke Ukraina. Apalagi Amerika tengah krisis dalam internal negaranya sendiri dan membuat Zelensky panik jika negaranya akan hilang dari peta dan dikuasai sepenuhnya oleh Rusia. Sebelumnya, Inggris dan NATO telah memperingatkan bahwa kekuatan militer Barat telah kehabisan amunisi untuk memberi Ukraina kemampuan mempertahankan diri dari invasi besar-besaran Rusia. Laksamana Robuer, pejabat militer paling senior di NATO, mengatakan kepada Forum Keamanan Warsawa bahwa dasarnya sekarang sudah terlihat. Dia mengatakan pemerintah dan produsen pertahanan kini harus meningkatkan produksi dalam tempo yang jauh lebih tinggi. Ukraina menembakkan ribuan peluru tiap hari dan sebagian besar berasal dari NATO. Bauer yang mengetahui Komite Militer NATO mengatakan kurangnya investasi selama beberapa dekade menandakan negara-negara NATO mulai memasok senjata ke Ukraina ketika gudang amunisi mereka sudah setengah penuh atau bahkan kosong. Kita memerlukan volume yang besar, perekonomian yang tepat dan waktu yang cukup kita bangun bersama-sama dalam 30 tahun di negara-negara luar yang digunakan dalam banyak hal, tapi tidak untuk angkatan bersenjata saat perang sedang berlangsung. Menteri Pertahanan Inggris James Heappey mengatakan kepada forum tersebut bahwa persediaan militer Barat tampak sedikit menipis dan mendesak sekutu NATO untuk menghabiskan 2% dari kekayaan nasional mereka untuk pertahanan seperti yang telah mereka janjikan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Swedia Paul Johnson mengatakan pasti penting bagi Eropa untuk membangun basis industri pertahanan guna mendukung Ukraina dalam jangka panjang. Dan dalam jangka panjang, saya pikir sangat penting bagi Ukraina untuk bisa mendapatkan bahan pertahanan dari basis industri di Eropa. Kami belajar beberapa pelajaran berharga di sini mengenai skala dan volume. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam jangka waktu yang sama, Amerika telah memberikan Ukraina lebih dari 2 juta peluru artileri 155 mm standar NATO. Ketergantungan Kiev dan amunisi Amerika menyebabkan kekhawatirannya nyata di antara sekutu NATO tentang kemungkinan Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden tahun depan. Mereka khawatir dukungan militer Amerika terhadap Ukraina yang berkurang jika Trump mencari penyelesaian konflik. Kesulitannya adalah meskipun ada upaya untuk meningkatkan produksi, Ukraina menggunakan amunisi tersebut lebih cepat daripada kemampuan negara-negara Barat untuk menggantikannya. Negara-negara NATO dan Uni Eropa telah menyetujui berbagai rencana untuk berbagai keahlian, menyetujui kontrak bersama dengan produsen pertahanan dan mensubsidi produksi sebanyak yang mereka bisa. Namun tampaknya mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut. Para analis mengatakan sebaliknya, Rusia tampaknya jauh lebih mampu meningkatkan perekonomian pada masa perang untuk mengisi kembali persediaan. Mampus Swedia dan senjatanya hancur dihajar habis-habisan di Ukraina, kekalahan Barat memalukan. Swedia, salah satu negara Eropa yang meminta untuk gabung NATO ini, ikut merasakan digempur habis oleh pasukan Rusia saat mengirimkan senjatanya ke Ukraina. Pertempuran yang melenyapkan pasukan Ukraina dan aliansinya ini jadi tontonan seluruh warga dunia karena videonya viral beredar luas di berbagai media sosial.
Video online menunjukkan serangan drone Rusia menghancurkan tank tempur utama Leopard 2A5 Jerman varian Swedia Stridsvagn 122. Ukraina diberi 10 tank sejenis itu dan dilaporkan telah kehilangan banyak tank. Rekaman video tersebut menunjukkan dua serangan terpisah terhadap tank yang terdampar di lokasi yang sama. Keduanya menggunakan drone quadcopter kamikaze yang disebut VT-40. Video tersebut dipublikasikan oleh saluran Telegram yang mempromosikan UAV. Media Swedia melaporkan pekan lalu bahwa pemerintahannya telah mengirimkan 10 tank Stridsvagn 122 kepada militer Ukraina. Langkah ini memenuhi komitmen yang diumumkan pada bulan Februari lalu. Pengiriman tersebut menyumbang sekitar 10% dari armada tank negara tersebut. Tank terbaik di dunia menurut Discovery Channel, seperti yang dikatakan oleh orang Swedia, memiliki lapis baja yang lebih berat daripada model asli Jerman, serta fitur-fitur lainnya. Kru Ukraina dilatih untuk mengoperasikannya. Dua video lain muncul secara online pada Jumat lalu, menunjukkan pasukan Ukraina telah meninggalkan setidaknya 2 kendaraan lapis baja Swedia, membuat mereka rentan terhadap serangan drone Rusia. Salah satu klip pendek tersebut menggambarkan lokasi yang sama dengan video yang beredar online saat itu. Keterangan di video tersebut salah mengidentifikasi tank tersebut sebagai Leopard 2 dan melaporkan tank tersebut terkena serangan drone kamikaze lancar di suatu tempat dekat Svatovo. Kota garis depan di Republik Rakyat Luhansk yang menjadi lokasi pertempuran sengit selama serangan balasan musim panas Kiev. Tidak ada video yang menunjukkan pasukan berada di dekat tank Swedia atau memberikan petunjuk apapun tentang bagaimana mereka dilumpuhkan. Dalam kedua kasus tersebut, palikat tank yang diperkuat terlihat terbuka, menyeratkan kru telah dievakuasi. Amerika Serikat dan sekutunya menyediakan ratusan senjata barat ke Ukraina untuk meningkatkan tekanannya terhadap Rusia. Namun, Kiev gagal merebut banyak wilayah dalam 4 bulan terakhir. Moskow menuduh negara-negara barat melancarkan perang proksi melawan Rusia dan menggunakan Ukraina sebagai umpan meriam. Kiev diperkirakan kehilangan 2.700 senjata berat dan juga lebih dari 17.000 tentara pada bulan September saja. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan awal pekan ini.